Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 4 Jember kelas 11 MPLB 2 ingin mempraktekkan rapat tentang evaluasi kinerja yang menurun. Perkenalkan, saya Intan Ayunda selaku MC hari ini. Saya Firdidia Laulia selaku direktur. Saya Karina Dwi Pratiwi selaku sekretaris dan sebagai tipe notulen. Saya Jauza Chandra selaku kepala bagian keuangan dan sebagai tipe penyerang. Saya Marsyawan selaku kepala bagian pemasaran dan sebagai tipe penyerang. Saya Morgan Krisdiantoro selaku Kepala Bagian Kepegawaian dan sebagai tipe pemberi informasi. Saya Karina Larasati selaku staf pemasaran dan sebagai tipe penerima tamu. Saya Muhammad Asman Hussein selaku staf kepegawaian dan sebagai tipe pemersatu. Saya Firdaus Suprajiwijaya selaku staf keuangan dan sebagai tipe pemberi informasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Firdi Diaul selaku Direktur PT Geraha Sanatana. Yang saya hormati Bapak Morgan Krisbianto SH, Bapak Asraf Hussein Eskom, Bapak Firdaus Supriyadi SAK, Ibu Karina Dwi SE, Ibu Jauza Aulia SAK, Ibu Marsyawan SIKOM, dan Ibu Karina Larasati SE. Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam rapat evaluasi kinerja pegawai pada pagi ini. Perkenalkan, saya Intan Ayunda selaku MC hari ini. Rapat kali ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pegawai selama 3 bulan terakhir. Kita akan membahas penyebab, tantangan, serta langkah-langkah perbaikan yang bisa kita lakukan bersama. Sebelum memasuki agenda utama, izinkan saya untuk membacakan susunan acara rapat pada hari ini. Yang pertama, doa pembuka. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari pimpinan rapat. Yang keempat, inti acara yaitu
yaitu laporan evaluasi kinerja dari departemen yang bertanggung jawab. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, coffee break. Yang ketujuh, pembacaan notula. Dan yang ke-8, doa dan penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah doa pembuka. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Bapak Ashraf Hussein. Kepada Bapak Ashraf, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa memohon kepada Tuhan agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama lain, mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wal azmi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat ini Engkau pertemukan kami kembali dalam acara rapat evaluasi kinerja karyawan yang menurun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ashraf Hussein. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Jauza Aulia. Kepada Ibu Jauza, disilakan. Para hadirin disilakan untuk berdiri. Nyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan ketiga. Terima kasih kepada Ibu Jauza dan para hadirin disilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari pimpinan rapat. Kepada Bapak Firdi Diaul MM, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali dalam rapat evaluasi perusahaan ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran manajemen dan tim PT Graha Sanatana yang telah bekerja keras, berkontribusi, dan menjaga komitmen dalam menjalankan roda perusahaan selama 3 bulan terakhir. Rapat evaluasi ini merupakan momen penting untuk merefleksikan capaian, menelaah tantangan, serta merumuskan langkah-langkah strategis ke depan. Saya berharap rapat ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi, tetapi juga forum kolaboratif untuk menyuarakan ide, mencari solusi bersama, serta memperkuat sinergi antar divisi. Mari kita hadapi tantangan yang ada dengan sikap optimis, proaktif, dan profesional demi kemajuan PT Graha Sanatana. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Firdi Diaul MM. Selanjutnya kita akan mendengar laporan evaluasi kinerja dari Departemen Kepegawaian kepada Bapak Morgan Krisbianto SH dan Bapak Asraf Hussein Eskom. Disilahkan. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Morgan Krisbianto selaku Kepala Bagian Kepegawaian dan rekan saya Muhammad Asrul Hussein selaku staf kepegawaian. kali ini saya akan menerangkan tentang evaluasi kinerja karyawan yang menurun pada bagian kepegawaian. Di sini ada penyebab. Beberapa penyebabnya ialah beban kerja yang terlalu banyak, tidak adanya target yang ingin dicapai, juga lingkungan kerja yang tidak sehat. Bisa dilihat selama 3 bulan perusahaan kita mendapatkan penurunan dikarenakan salah satu pegawai kita sering tidak masuk, yang itu namanya adalah Bapak Firdaus. Berikut beberapa dampak. Gangguan tim kerja. Ketidakhadiran yang sering mengganggu dinamika tim dan kolaborasi. Proyek membutuhkan kinerja tim akan terhambat. Yang kedua, kerugian finansial. Perusahaan mungkin harus membayar lembur karyawan lain atau bahkan merekrut tenaga sementara untuk menutupi kekurangan. Ini menambah beban biaya operasional. Yang ketiga, rusaknya reputasi perusahaan. Jika ketidakhadiran karyawan berdampak akan pada layanan pelanggan atau penyelesaian proyek, reputasi perusahaan bisa tercoreng. Nah, yang terakhir yaitu kita akan memberikan solusi. Perusahaan perlu memiliki kebijakan yang jelas tentang izin sakit dan cuti serta mekanisme pengawasan yang adil. Komunikasi yang terbuka dan jujur pada karyawan sangat penting untuk menjaga masalah ini. Jika masalah ini berlanjut, konsultasi HRD dan mungkin memberikan konseling kepada karyawan yang bersangkutan. Terima kasih. Sekian laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Morgan dan Bapak Asraf, dan silakan untuk duduk kembali. Selanjutnya dari Departemen Pemasaran kepada Ibu Marsyawan Esikom dan Ibu Karina Larasati SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyawan selaku Kepala Bagian Pemasaran dan rekan saya Saya Karina Larasati selaku
Di sini kami akan melaporkan hasil kinerja karyawan divisi pemasaran. Untuk yang pertama ada daftar isi. Yang pertama ada penyebab penurunan konsumen, ada dampak penurunan konsumen, dan solusi penurunan konsumen. Dan ini adalah hasil kinerja karyawan divisi pemasaran. Dari bulan Februari ada perubahan dalam tren pasar, dan bulan Maret ada persaingan yang meningkat, dan yang di bulan April ada masalah kualitas produk atau layanan. Selanjutnya dampaknya ada tren pasarnya dan analisis pesaing pada strategi produk sangat besar dengan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan persaingan perusahaan dapat mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dan menonjol di pasar. Untuk yang kedua yaitu persaingan juga dapat menyebabkan orang-orang kalah dalam persaingan, dikampingkan di dalam masyarakat, dan itu baik oleh diri sendiri maupun oleh masyarakat, dan itu harus kita hindarkan. Dan yang ketiga yaitu tujuan dari pengetatan kualitas pelayanan dan kualitas produk sendiri guna untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap produk ataupun jasa. Dan yang selanjutnya ada solusi. Yang pertama, menjalankan sebuah bisnis bukan berarti harus selalu mengikuti apa yang diinginkan dari pihak pelaku bisnis. Pelaku bisnis ada kalanya untuk mempelajari apa saja yang sedang dibutuhkan dan diinginkan pasar. Yang kedua, langkah pertama dalam menghadapi persaingan adalah dengan memahami pesaing Anda. Yang ketiga, bahan dan komponen yang berkualitas adalah kunci untuk menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas. Pastikan kamu menggunakan bahan dan komponen yang sesuai dan standar kualitas yang kamu inginkan. Sekian laporan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ibu Marsha dan Ibu Karina, dan silakan untuk duduk kembali. Sebelum memasuki diskusi tanya jawab, di sini Bapak Firdi Diaul MM selaku direktur ingin menanggapi ralat hari ini. Untuk Bapak Firdi, disilakan. Terima kasih. Sebelumnya, di sini saya agak akan banyak menambahkan tentang apa yang sudah dipresentasikan tadi. Cuman saya berharap kepada divisi kepegawaian dan divisi pemasaran untuk tidak mengulangi hal yang sudah terjadi di sebelumnya. Dan pada dua divisi yang sudah maju tadi untuk menambahkan inovasi terbaru dan untuk kemajuan perusahaan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Firdi Diaul. Setelah mendengar laporan dari beberapa departemen, mari kita buka diskusi sesi tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu, disilakan bertanya atau memberikan masukan terkait evaluasi kinerja ini. Baik, kepada Ibu Jauza Aulia, disilakan. Permisi, saya ingin bertanya kepada bagian kepegawaian. Apa alasan utama karyawan sering izin? Terima kasih kepada Ibu Jauza Aulia. Terima kasih kepada Ibu Jauza Aulia. Kepada Bapak Morgan Krisbianto, disilakan untuk menjawab. Baik, dikarenakan Bapak Firdaus sering izin tanpa alasan, juga di sini ada beberapa faktor Bapak Firdaus sering absen. Beberapa faktornya adalah Bapak Firdaus yang selalu ada kepentingan keluarga, dan juga ada kemungkinan dia terkena penyakit. Terima kasih kepada Bapak Morgan Krisbianto. Untuk para hadirin, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, kepada Ibu Karina Larasati, disilakan. Baik, apakah Bapak Firdaus telah diberi surat peringatan atau diskusi tentang absensinya? Baik, saya telah berdiskusi kepada Bapak Firdaus tentang dia yang sering tidak masuk, namun Bapak Firdaus
memberikan alasan bahwa kesehatan dan keluarganya lebih penting daripada absensinya. Namun, Bapak Firdaus mengulangi hal tersebut kembali hingga saya memberikan surat peringatan 1. Namun hal itu tetap tidak mempan. Terima kasih kepada Bapak Morgan. Apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, untuk Ibu Jauza Aulia disilakan. Permisi, di sini saya ingin menanyakan langsung kepada Bapak Firdaus selaku karyawan yang sering tidak masuk. Apa alasan Bapak Firdaus tidak dapat hadir secara teratur? Terima kasih kepada Ibu Jauza Aulia. Pada Bapak Firdaus disilakan untuk menjawab. Saya memiliki masalah kesehatan yang membuat saya tidak dapat hadir secara teratur, dan saya memiliki tanggung jawab keluarga yang tidak dapat dihindari. Untuk masalah kesehatan dan untuk tanggung jawab keluarga mungkin masih bisa dimaklumi, tapi bagaimana dengan hari-hari yang tidak ada hubungan dengan masalah tersebut? Bahkan Bapak saja tidak pernah mengirim surat izin apapun. Apakah Bapak Firdaus tidak bisa mengatur waktu dan prioritas dengan baik? Izin menambahkan, menurut Bu Jauza benar, untuk masalah kesehatan Bapak itu dapat dimaklumi, tetapi untuk acara keluarga apakah seperti itu? Apakah tidak bisa ditinggalkan saja atau ditinggal sebentar begitu? Saya tidak memiliki niat untuk tidak hadir. Saya hanya perlu waktu untuk mengatur segalanya, terutama acara keluarga saya. Apakah Bapak Firdaus bisa meyakinkan omongan Bapak itu? Dan apakah Bapak setelah itu bisa menepati omongan Bapak? Saya usahakan semaksimal mungkin. Oke, jika Bapak mengulangi kesalahan Bapak lagi, maka terimalah konsekuensi yang Bapak lakukan. Iya, saya mengerti konsekuensi apa yang saya dapat, dan saya akan menerima konsekuensi yang didapat atas kesalahan saya. Baik Pak Firdaus, kami semua berharap Bapak benar-benar serius dengan janji Bapak, karena kehadiran Bapak sangat berdampak pada kelancaran kerja tim. Terima kasih Bu Karin. Saya sadar akan tanggung jawab saya, dan mulai sekarang saya akan lebih disiplin, dan saya akan memberi kabar jikalau saya tidak dapat hadir. Bagus kalau Bapak sudah menyadari pentingnya komunikasi dan tanggung jawab. Kami akan melihat komitmen Bapak melalui tindakan ke depannya, bukan hanya ucapan. Ya Bu Karin, saya akan buktikan dengan perubahan nyata, dan saya tidak akan mengecewakan lagi. Kondisi pada rapat hari ini bahwasanya surat izin perlu untuk dikirim ke kantor untuk menunjukkan ketidakhadiran dan perlu diperhatikan. Soal absen karena ini kerja apabila sering absen akan berpengaruh ke perusahaan. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga jawaban dari hadirin sekalian. Untuk acara selanjutnya yaitu waktu coffee break atau snack. Kepada para hadirin dipersilakan untuk menikmati hidangan yang tersedia. Coffee break ini akan dijadwalkan selama 15 menit dan selamat menikmati. Untuk para hadirin, waktu coffee break telah berakhir. Acara selanjutnya yaitu penyampaian hasil rapat yang akan dibacakan oleh notulen, yaitu Ibu Karina Dwi SE. Kepada beliau disilakan. Baik, izinkan saya menyampaikan rapat hari ini, yaitu mempertimbangkan frekuensi ketidakhadiran peran karyawan dalam perusahaan dan dampaknya terhadap proyek dan tim. Dokumentasikan setiap ketidakhadiran beserta alasannya jika alasannya lemah dan berulang kali. Lakukan pembicaraan dengan karyawan tersebut untuk memahami masalah yang mendasarinya dan mencari solusi. Jika masalah terus berlanjut, perusahaan mungkin perlu mempertimbangkan tindakan disiplin sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh perusahaan dan konsultasikan dengan bagian HRD jika langkah-langkah tersebut kurang tepat. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Karina Dwi SE. Sebelum kita menutup acara rapat ini, marilah kita berdoa agar semua keputusan yang telah kita sepakati dapat memberi manfaat bagi kita semua. Doa ini akan dipimpin oleh Bapak Ashraf Hussein. Kepada beliau disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu ya rabbana wa lakal hamdu. Wa la syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga acara rapat ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Asraf Hussein. Demikianlah rangkaian acara rapat evaluasi kinerja pegawai pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Semoga rapat ini bisa memberikan manfaat dan kita dapat terus meningkatkan kinerja kita bersama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya Intan Ayuda selaku MC hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.